Dan siapa yang menjadi caretakernya? Ya, gue pikir PSSI menunjuk Indra Safri yang tepat. Gue sepakat dengan Akmal karena memang catatan prestasi Coach Indra ini untuk kelompok umur bagus ya. Ya, ini menarik kalau sampai Indra Safri meraih medali emas, situasi sulit untuk Sintayong. Iya, gimana? Ini menarik sih. Gue berharap saat ini dibully nih Sintayong nih, mana prestasinya? Prosesnya mana gitu kan? Ada pro dan kontra. Bodoh kalau kemudian klub-klub masih menahan ya. Kenapa? Karena ini kompetisinya udah kompetisi fun game lah menurut saya gitu kan. Juaranya udah pasti PSM Makassar, kemudian nggak ada degradasi. Jadi ya beri kesempatan untuk pelatih tim nasional meramu tim agar kita kemudian tidak kecewa lagi untuk urusan prestasi tim nasional. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas hadir untuk Indonesia. Ya, meskipun tim U20 gagal, tapi ada harapan tentunya. Kita sudah lama tidak mendapatkan medali emas SEA Games. Tapi pelatihnya adalah Indra Safri dan juga local pride. Semuanya. Kita akan melihat apakah Indonesia akan berhasil di tim nasional U22 yang akan tampil di SEA Games Kamboja nanti. Nah, hadir Abdul Haris dan tentunya Ustadz Akmal Marhali. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sehat ya semuanya ya. Oke, ini timnas kita jangan bilang kegagalan dulu. U20 gagal. Tapi kita berbicara mengenai U22 yang kali ini menariknya adalah dilatih oleh Indra Safri yang pernah berhasil memberikan gelar untuk Indonesia di U19. Akmal dulu lihat seperti apa keyakinan Indra Safri memegang tim nasional kita di SEA Games. Ya, Indra Safri juga pelatih yang mengantarkan tim nasional Indonesia U22 juara AFF U22 ya. Dan kemudian sayangnya kemarin ketika harus mempertahankan gelar juara, Sintayong memilih untuk tidak tampil karena alasan COVID. Waktu itu. Artinya ada catatan sejarah sebenarnya yang kemudian ditunjukkan oleh Indra Safri terkait tim nasional. Dari U19 dia mampu juara AFF, kemudian U22 dia juga bawa juara AFF, bahkan terakhir misalnya di SEA Games 2019 dia membawa Indonesia sampai final meskipun kalah di final 0-3 dari Vietnam. Artinya ada catatan yang cukup bagus di bawah Indra Safri. Tinggal apakah kemudian di SEA Games kali ini Indra Safri mendapatkan materi yang juga cukup bagus untuk menghadirkan prestasi buat tim nasional kita ke depan. Oke, dari Ais? Iya, kalau gue pikir ini pilihan yang tepat ya. Di saat Sintayong tidak bisa pegang tim gitu, artinya terlalu banyak ya. Karena ini kan mepet betul dengan persiapan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Dan siapa yang menjadi caretakernya? Ya, gue pikir PSSI menunjuk Indra Safri yang tepat. Gue sepakat dengan Akmal karena memang catatan prestasi Coach Indra ini untuk kelompok umur bagus ya. 2009, 2013 dari pemain yang apa ya, gue pikir nggak ada yang tahu tuh siapa Evan Dimas gitu. Evan Dimas, Maldini Pali, bahkan gue yang siaran saat itu nyarinya setengah mati tuh main gitu data-datanya. Nah, tapi ternyata akhirnya juara dan bisa melahirkan generasi Evan. Kemudian lahir juga generasi Egy. Walaupun generasi Egy ini nggak dapat trofi ya. Dan juga lahir lagi generasinya Osvaldo Hai kan, dapat Piala AFF 2019 U23 U22. Artinya memang kalau kita lihat track recordnya ini untuk kelompok umur pelatih yang cukup bagus ya. Dan harapannya sih kita bisa puasa gelar SEA Games ya, puasa medali emas SEA Games sejak 1991 di Manila itu bisa terhapus. Ya, kita nggak juara grup, tapi kalau juara umum nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Asal juara medali emas sepak bola. Ya, ini pilihan pemain menarik ya. Berbeda dengan tim nasional senior atau biasanya ini penampilan atau Indra Safri mencari pemain dari Liga 2, bahkan nama-nama yang tidak asing bagi sangat asing bagi kita. Ya, saya pikir ini momentum buat Indra Safri untuk talent scout sebanyak-banyaknya pemain ya. Walaupun kalau menurut saya sih sepertinya dia sudah punya kerangka tim yang sudah disiapkan. Hanya saja kerangka tim atau tim utama yang sudah disiapkan sama Indra Safri saat ini masih fokus latihan atau ikut kompetisi di klub di Liga 1.
termasuk diantaranya adalah di luar negeri gitu. Nah, kita berharap kemudian dari scouting ini yang paling penting adalah bukan cuma sekedar didatangkan ke Jakarta, ikut seleksi 2-3 pertandingan kemudian dipulangkan dan sebagainya, tapi kemudian ini bisa jadi database buat masa depan sepak bola kita. Masalah sepak bola kita kan sejauh ini adalah minimnya database, sehingga kemudian mau bikin tim nasional baru cari-cari data pemain, atau akhirnya minta rekomendasi dari klub-klub gitu kan. Yang pada akhirnya banyak juga klub-klub juga dalam tanda kutip ya menurut saya dimainkan sama agen gitu kan, sehingga agen titip pemainnya untuk ikut seleksi untuk naikin harga. Ini kan problem sepak bola dan itu fakta, walaupun kemudian dalam hal pemilihannya kan Indra Safri tidak bisa diintervensi, tapi yang penting ikut seleksi, kemudian harga naik mau musim depan, itu yang selama ini saya pantau terjadi di beberapa tim nasional kita gitu, sehingga ada agen-agen yang di pemainnya untuk kemudian ikut seleksi timnas, karena sudah pakai seragam timnas walaupun seragam latihan itu nilainya setidaknya naik 10 jutaan lah gitu kan di atas. Gua kalau undang apa ngomongin timnas masih ngomong ke beberapa sepak bola Indonesia, masuk tuh barang gue ya. Iya, dan faktanya memang demikian. Artinya ini loh, ini ke depan yang menurut saya menyampaikan hal-hal yang negatif bukan karena sentimen, tapi karena ini harus dibenahi di sepak bola kita gitu kan. Karena ketua baru harusnya ada harapan baru, ada paradigma baru, dan ada prestasi baru. Itu kan yang kita harapkan. Yang paling depan ya itu SEA Games. Sebelum Piala Dunia, SEA Games duluan kan 5 Mei sampai 18 Mei. SEA Games Piala Dunia nantinya 20 Mei. Ya kan? Nah, ini di SEA Games ini adalah momentum buat kita. Nah, kalau kita lihat lawan-lawannya ke depan memang masih tradisinya ya lawannya Thailand, Vietnam, kemudian Malaysia gitu kan. Kamboja tuan rumah bisa juga bisa menyalip bisa berprestasi ya. Tapi kalau kita lihat Vietnam misalnya, ya gambarannya yang di kemarin aja di Piala Asia U20 itu kemungkinan akan menjadi skuad Vietnam ya. Dia bisa memenangkan pertandingan 1-0 lawan Australia, kemudian menang 2-1 lawan Qatar meskipun akhirnya kalah 1-3 dari Iran dan akhirnya tidak lolos. Tapi Vietnam bermain sangat luar biasa. Ini kan harus jadi warning buat tim nasional kita di bawah kendali Indra Safri, karena sudah pengalaman kemarin di SEA Games 2019 kita kalah dari Vietnam dan sangat telak 3-0 gitu kan. Nah, ini yang belum lagi Thailand yang sudah berpikir jauh ke depan, ditambah Malaysia nantinya, dan tuan rumah Kamboja walaupun secara prestasi misalnya masih belum belum sesuai harapan mereka, tapi progresnya kelihatan sekali Kamboja. Kalau kemarin misalnya di Piala di SEA Games misalnya di SEA Games, maksud di Piala AFF, bagaimana Kamboja walaupun gagal tapi permainannya kelihatan bentuknya. Gitu. Sementara Indonesia dengan pemain-pemain yang sudah terbaik mainnya nggak kelihatan dan monoton. Nah, ini kan problem sepak bola kita ke depannya. Jangan sampai kemudian kesempatan SEA Games kita nih sudah total 22 kali sama ini 23 kali tampil di SEA Games sejak 1977. Prestasinya adalah sebelumnya 18 kali kita selalu lolos semifinal. Artinya hanya 4 kali kita gagal lolos ke semifinal. Artinya untuk semifinal sudah jatah Indonesia seharusnya ya, dengan tradisi yang kita miliki saat ini. Tapi kita hanya mampu 2 kali juara, 5 kali runner up, dan 5 kali perunggu gitu. Nah, juara sementara Thailand gitu kan, hampir setiap saat jadi juara di SEA Games, bahkan pemilik gelar terbanyak di sepak bola SEA Games adalah Thailand. Nah, belakangan Vietnam 2 kali beruntun menjadi juara, artinya Vietnam punya peluang untuk hat-trick juara dan menasbihkan dirinya sebagai yang terbaik di ASEAN saat ini. Nah, ini yang tantangan yang harus dibaca juga Indra Safri di saat dia melakukan talent scout pemain-pemain yang disiapkan. Ya, ini menarik kalau sampai Indra Safri meraih medali emas, situasi sulit untuk Sintayong. Iya, ini menarik sih. Gue berharap saat ini dibully nih Sintayong nih, mana prestasinya, prosesnya mana gitu kan? Ada pro dan kontra. Ini kalau Indra Safri menang, rame lagi. Iya, gue berharap Indra Safri, Coach Indra ini bisa dapat medali emas. Yalah, harapan kita dong. Iya, karena setelah 2019 dia gagal, gue berharap dia belajar dari sana dan dapat emas. Ini akan rame. Kenapa rame? Karena Sintayong ini musim ketiganya, tahun ketiganya ya, tidak dapat prestasi apa-apa. Artinya dari segi trofi ya, oke, ranking meningkat. Dan juga gaya main meningkat. Tapi yang namanya sepak bola kan yang dinilai ini trofi, yang dicatat di statistik itu trofi. Bukan main bagus. Betul. Sementara pelatih-pelatih lokal kita di selama 4 tahun ini ada Coach Bima yang dapat
juara Piala AFF U16. Kemudian juga sebelumnya Coach Indra 2 kali, Coach Fahri sekali. Artinya kalau seandainya Coach Indra juara lagi setelah Sintayong kemarin 2021 ya, nggak dapat medali, ini rame. Tapi kan kelompok umur, bukan Betul. tim nasional senior. Betul, tapi kan kemarin kan ada Mark Klok. Ya. Artinya skuadnya mewah loh menurut gue. Coachin gue belain. Kompetisinya amburadul gimana tim nasional bagus. Ya, tapi kan kalau bicara pelatnasnya, justru Coach Sintayong itu mendapatkan privilege pelatnas yang sangat luar biasa kan. Untuk Piala Dunia U20 misalnya. Taibul ya? Iya kan? Latihan di Kroasia, kemudian pindah kemudian ke Turki, ke Korea, ke Spanyol, lawan timnas Prancis dan sebagainya. Tapi kan apa namanya, kita juga harus objektif dengan pelatnas yang sangat luar biasa difasilitasi, tapi hasilnya juga belum menunjukkan hal yang kita harapkan. Betul. Yang kita khawatirkan kan sekarang kalau kemudian kemarin di apa namanya di Piala Asia U20 kita hanya mampu mencetak 1 gol dan tidak mampu menunjukkan permainan maksimal, bagaimana nanti di Piala Dunia U20 gitu kan? Dan Coach Sintayong setiap pegang timnas U19 atau U20 ya, itu nggak pernah lolos fase grup loh. Ini cocok logi nih? Enggak, ini benar. Data. Di Piala AFF yang kita tuan rumah tuh, kita nggak lolos. Vietnam, Thailand yang lolos. Vietnam, Thailand yang lolos. Ya. Kemudian kemarin Piala Asia kita juga nggak lolos. Artinya dengan tim yang ini nih, yang timnya apa namanya Ronaldo, Kuateh dan kawan-kawan, Coach Sin nggak pernah bisa bawa lolos ke fase grup gitu loh. Walaupun gue berharap sih nanti kejutannya di Piala Dunia. Kejutannya di Piala Dunia. Tapi ini satu lagi loh, artinya buat Coach Indra Syafri nggak mudah. Karena di saat negara-negara ASEAN lain yang menjadi peserta di SEA Games nanti datang dengan skuad terbaiknya, Coach Indra nggak bisa datang dengan skuad terbaiknya karena dia nggak bisa panggil pemain timnas U20. Iya kan? Fokus ke Piala Dunia. Fokus ke Piala Dunia. Marcelino Ferdinand nggak bisa dipanggil, kemudian Ronaldo Kuateh, Janadin Faris, Arkan Fikri, kemudian juga Cahya Supriyadi nggak bisa dipanggil. Pemain-pemain yang memang kualitasnya bagus fokus di Piala Dunia. Ini yang jadi PR besar buat tantangan besar buat Coach Indra mencari pemain-pemain sisa gitu loh. Karena dan juga ada regulasi baru kan di SEA Games mendatang tuh. Kalau di SEA Games sebelumnya itu U23, sekarang U22. Kalau di SEA Games kemarin itu ada 2 pemain overage yang usianya di atas 23 tahun, sekarang nggak ada. Sekarang semuanya pure U22. Ini under 20 tahun. Under 22 tahun. Ini jadi tantangan besar buat Coach Indra Syafri, walaupun memang masih ada pemain-pemain yang levelnya timnas senior usianya di kategori itu ya, seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Elkan Bagot kalau bisa dipanggil, kemudian juga Pratama Arhan, Ramadan Sananta juga harus masuk itu. Harus masuk itu. Artinya walaupun pilihannya terbatas, tapi Coach Indra masih punya pemain-pemain berkualitas yang bisa jadi andalan. Oke, Mal, kalau melihat Liga masih berjalan, sedangkan Indra Syafri butuh TC persiapan. Waktu semakin dekat. Bagaimana? Lu lihat apakah ini akan kembali masalah kayak kemarin Thomas Doll marah-marah? Kalau saya sih berpikir sekarang harusnya nggak jadi masalah, kompetisinya nggak ada degradasi gitu kan. Satu, juaranya kemungkinan sudah PSM Makassar gitu kan. Seharusnya ini udah mempermudah Indra Syafri untuk mengambil pemain-pemain yang diharapkan. Sekarang kan masih buka tutup gitu kan. Kayak kemarin misalnya 2 pemain Persebaya diambil kan, Brian Aldama dan juga siapa satu lagi Andri Noviansa. Andre kan. Kemudian juga si mantan pemain Indra Syafri juga di timnas U19 yang main di Persik Kediri juga dipanggil gitu. Tapi kan akhirnya dipulangkan gitu kan. Inilah yang kemudian melihat bahwa Indra Syafri ini benar-benar ingin mencari pemain-pemain yang siap untuk tampil di SEA Games. Karena memang itu tadi aturannya baru, regulasinya baru. Jadi untuk bisa menebak tim ini siap atau tidak itu agak sulit gitu kan dibanding Sultan Ziko dipanggil, termasuk siapa Randy Juliansa maksud saya tadi. Tapi kan kemudian terbuang. Artinya
kenapa kemudian pemain-pemain yang dulunya menjadi andalan di tim nasional ketika usia 19 terbuang di tim nasional U22. Artinya ada satu missing link di kompetisi kita yang tidak bisa meningkatkan kualitas pemain itu dari usia muda menuju usia pemain senior atau profesional. Harusnya kan ini grafiknya naik gitu kan, Sultan Ziko naik, kemudian juga Randy Juliansa naik, termasuk David Maulana naik. Tapi faktanya kalah bersaing dengan Ramadan Sananta yang baru muncul gitu kan, termasuk Rizky Ridho kan pemain yang juga sebenarnya baru muncul tapi kemudian mampu menyita perhatian, termasuk Arhan Pratama gitu kan. Nah problemnya adalah nanti ke depannya apakah Arhan Pratama diizinkan klubnya, itu yang paling repot. Kalau yang di klub lokal saya pikir bodoh kalau kemudian klub-klub masih menahan ya. Kenapa? Karena ini kompetisinya udah kompetisi fun game lah menurut saya gitu kan. Juaranya udah pasti PSM Makassar, kemudian nggak ada degradasi. Jadi ya beri kesempatan untuk pelatih tim nasional meramu tim agar kita kemudian tidak kecewa lagi untuk urusan prestasi tim nasional. Hanya lu yang berani ngomong gitu, Mal? Enggak, karena kita membutuhkan itu semua gitu kan. Jadi menurut kita harus bersiap lah untuk memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena muara dari sebuah kompetisi adalah tim nasional. Setuju. Dan ke depan jadi PR juga. Bagaimana kemudian badan tim nasional itu membuat sinkronisasi antara kepentingan tim nasional dengan klub sehingga tidak ada tabrakan tarik ulur itu. Thomas Doll marah, kemudian Luis Mia marah, termasuk Bernardo Tavares marah. Akhirnya karena marah-marah yang menjadi fokusnya, timnya akhirnya kalahan terus gitu kan. Yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh PSM untuk ada di puncak klasemen saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mumpung kesempatan ngomongin tim nasional, ke depan harus difasilitasi oleh PSSI, pelatih tim nasional berkomunikasi dengan pelatih klub. Termasuk misalnya persiapan Indra Sapri ini bisa ada forum group discussion, sekarang kan udah gampang pakai Zoom dan sebagainya gitu kan, sehingga kemudian dapat masukan ini loh dari klub ini yang pemainnya potensial untuk masuk tim nasional. Dan saya pikir Indra Sapri sekarang lagi melakukan itu gitu kan. Sehingga dia melakukan pemanggilan pemain kemungkinan akan 3 gelombang. Gelombang pertama kemarin sudah, sekarang gelombang kedua. Berikutnya gelombang ketiga pastinya sudah masuk pemain-pemain yang kerangka tim yang diharapkan. Kenapa? Karena kompetisi sudah masuki pekan 31-32 di mana juaranya sudah pasti ketahuan. Balik lagi ke situ ya. Kembali ke laptop. Pemirsa ya. Balik lagi. Ya, kerangka tim. Kerangka tim dari kacamata lo, siapa Indra Sapri mempersiapkan tim ini? Iya, yang seperti gue sebut tadi ya, di depan kiper dulu dong, kiper di usia itu siapa yang tersisa? Cahya nggak mungkin ya? Cahya nggak mungkin karena timnas. Cahya di timnas, Cahya, Dava. Kiper Persebaya dong. Kiper Persebaya ya. Atau kiper PSM juga itu U22 ya, entah masih Reza Pratama ya. Entah dia masih bisa masuk atau enggak tuh, karena U22-nya kan pasti ada kelahiran berapa gitu ya. Di posisi belakang ada Rizky Ridho ya. Di kanan masih kita punya Bagas Kava. Bagas Kava di kiri ya pilihan kalau bisa dipanggil ya Pratama Arhan ya pasti. Dia mau tapi belum tentu dilepas oleh timnya. Betul, betul. Ini kan PR besarnya di situ. Di tengah ada Brilian Aldama, ada Andre Noviansa, David Maulana juga. Kemudian di sayap kita punya Witan, punya Supriyadi juga masih ada kan. Walaupun sekarang juga agak merosot ya prestasinya. Dan depan Ramadan Sananta kita punya, ada Bagus Kavi kalau bisa dipanggil juga gitu. Itu Farid ya belakang Persebaya ya? Muhammad Farid ya ada. Itu juga potensial. Tapi kan sekarang yang lucu nih misalnya Coach Indra Kavi kehilangan kontak dengan Bagus Kavi gitu kan. Ini kayak orang naik pesawat kemudian hilang di sebuah hutan rimba sehingga kehilangan kontak. Saya bilang kadang-kadang aneh sepak bola kita gitu kan. Sementara medsos sudah begitu luar biasa tapi kehilangan kontak sama sekali. Bukan Indra Sapri aja, kita juga kehilangan kontak dengan Bagus. Bagaimana perkembangan Bagus di Yunani kan kita nggak tahu sama sekali. Dia gitu lagi main di luar kan? Iya di Yunani. Nah, ini kan problem yang kita hadapi saat ini gitu kan. Dia mungkin lagi TikTok sama pacarnya. Saya merhatiin pacarnya aja kan biar nate. Kita ngomong bola bukan ngomong politik nih. Oke, balik lagi ke SEA Games. Sejauh mana Akmal dan juga Ais melihat komposisi yang ada dengan pelatih yang ada? Ini local pride ya, banyak sekali yang meragukan karena kita sudah terbiasa dengan pelatih asing. Ini di belakang Indra Sapri ada Bima Sakti, ada Kurniawan, ada
beberapa pelatih lokal yang ada. Apakah lu lihat yakin dengan komposisi ini? Ya kalau dari segi kekompakan, yang pelatih kan yang paling penting menurut saya adalah kekompakan, bagaimana dia bisa memotivasi pemain. Kalau kita lihat misalnya lini depan akan pastinya dipegang Kurniawan, ya kan, untuk memotivasi Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Kemudian lini tengah Yakin banget Ramadan Sananta masuk ya? Saya yakin sih harus masuk gitu. Orang tadi penaltinya luar biasa kan di menit terakhir. Iya. Di menit terakhir menendang penalti pemain muda. Udah Pak, timnas. Iya, artinya enggak, menurut saya artinya dia saat ini memang lagi diberikan kesempatan untuk mengangkat motivasinya untuk tampil di SEA Games dengan penalti tadi di gawang Persikabo gitu kan. Kalau tidak gol kan akan jatuh juga mental, tapi kan dia bisa mencetak gol dan ini modal yang luar biasa. Kemudian Bima Sakti bisa pegang di tengah. Di posisi kiper juga Kurnia Sandi kan bisa pegang, juga bagaimana kiper-kiper kita bisa. Saya pikir ada Primavera di situ kan, kelompok asisten pelatih dengan coach Indra Sapri, dan pendekatan-pendekatan ini yang dibutuhkan di sepak bola kita. Apalagi kalau bicara komunikasi misalnya akan lebih mudah kan komunikasinya dibanding coach Sintayong. Bisa jadi Sintayong tidak bisa memberikan penampilan tim nasional kita menjadi grafik meningkat, pola komunikasi menjadi problem misal gitu kan. Tapi ini tidak ada problem. Namun demikian menurut saya yang perlu diperhatikan, kita juga harus lihat kekuatan lawan gitu. Bagaimana perkembangan Vietnam, bagaimana perkembangan Thailand, Malaysia. Dan yang menurut saya ya seperti kata Aris tadi, kita kan cuma satu-satunya wakil Asia Tenggara yang ikut Piala Dunia kan cuma kita. Jadi kita akan kekuatannya pincang misalnya. Butuh pemain belakang. Ridho itu bagus kalau ditandemkan dengan Ferrari misalnya kan. Tapi Ferrarinya kan harus bermain di Piala Dunia U20. Lini tengah kita belum punya pemain yang bisa menjadi komandan di tengah seperti Marcelino. Ini kan problem juga gitu kan. Nah, di lini depan misalnya kita juga butuh seperti pemain pelapis seperti Hoki Caraka. Kalau bayangan kita nih ditandemkan dengan Sananta akan menjadi kekuatan yang luar biasa gitu. Tapi kan nggak bisa juga. Nah, ini yang menjadi problem ke depan. Jangan sampai kemudian persaingan antara tim nasional U22 untuk SEA Games dengan tim nasional U20 buat Piala Dunia justru yang bertabrakan, yang pada akhirnya menggagalkan kita untuk berprestasi di dua ajang yang berdekatan ini. Ya semoga tidak ya. Iya. Nah, kalau kerangka dari Ais, kerangka tim, pertanyaan yang sama, apakah juga cukup yakin dengan kerangka kepelatihan? Kalau gue yakin ya, karena saat SEA Games 2019 juga kan kurang lebih timnya hampir sama. Ya. Dan Kurniawan waktu itu jadi asisten Indra Sapri juga. Betul, itu dia. Saat itu Kurniawan, kemudian Nova Arianto yang jadi asistennya. Sekarang Nova nggak bisa dipanggil lagi karena jadi asistennya Sintayong. Dan juga ada satu yang menurut gue jadi titik hal paling positif dari Coach Indra dan timnya ini, mereka lebih kenal mental para pemain Indonesia. Dan juga mereka lebih dari sisi psikologis, ya komunikasi seperti yang Akmal bilang ya, lebih masuk dari sisi psikologis. Kita lihat bagaimana Coach Bima Sakti mengaitkan antara pemain-pemain juniornya dengan orang tuanya misalnya. Dan Coach Indra Syafri juga kalau tidak salah waktu mereka juara 2013 juga selalu mengaitkan pemain-pemain dengan orang tua, dengan sujud syukurnya misalnya. Hal-hal seperti itu terlihat kecil, terlihat sepele. Cuman menurut gue tuh ini yang menguatkan mental gitu, menguatkan mental di gue dengan doa orang tua segala macam ini akan kekuatannya lebih nendang menurut gue ketimbang STY ya. STY itu gue pernah dapat kabar gitu. STY nanya, ngapain sih kita pakai doa gitu. Serius? Iya, gue dapat kabar dari orang-orang dalam gitu. Ngapain sih kita pakai doa? Ngapain sih pakai sholat gitu? Oh gitu. Menurut gue ini yang sedikit banyaknya akan jadi nilai plus buat tim yang dilatih oleh Indra Syafri dan kawan-kawan. Oke. Dan kalau melihat dari 0 sampai 100, seberapa persen kalian yakin Indonesia akan meraih medali emas lagi di bawah pelatih lokal dan tentunya persiapan yang tidak terlalu panjang gitu? Kalau saya tidak terlalu berekspektasi banyak ya. Kadang-kadang kita berekspektasi tinggi juga agak berat dan akhirnya memendam kekecewaan. Kecewa di ujung. Jadi kalau saya sih gini, semifinal
kita potensial masuk. Ya, lama selesai final doang. Iya, semifinal tinggal bagaimana lawannya gitu kan. Kita nggak tahu undiannya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya undiannya ternyata misalnya kita satu grup dengan Vietnam, di sebelahnya Thailand dengan Kamboja gitu kan. Nah, potensi misalnya Indonesia ketemu Kamboja kan potensi finalnya bisa kelihatan gitu kan. Nah, ini kan yang menjadi problem kita sejauh ini kan, sepanjang jalan ini Indra Sapri itu lebih mudah untuk mengalahkan Thailand. Ya kan, di SEA Games 2019 misalnya mengalahkan Thailand, tapi berat untuk melawan Vietnam. Kita juga beberapa kali sekarang lebih berat untuk melawan Vietnam. Lawan Thailand misalnya di final sebelumnya kita mampu misalnya menahan imbang 2-2 di final ini. Sintayong juga di kemarin kita mampu menahan Thailand gitu. Di apa namanya di penyisian grup ya. Kita imbang 1-1 kalau nggak salah di GBK. Piala AFF. Artinya apa namanya untuk yang agak berat menurut saya adalah saat ini lawan terberat ya Vietnam. Vietnam lawan terberat. Jadi kalau kita bisa lolos semifinal kemudian Malaysia juga ngeri Malaysia pelatih Korea juga. Gue kalau Malaysia gue percaya Indonesia bisa. Dan kalau Vietnam gue sedikit optimistis dengan Indonesia karena Pak Hang Seo udah pergi. Karena menurut gue salah satu kekuatan Philip Trosier itu pernah dikalahin loh sama Indonesia. Waktu pegang Qatar. Piala Asia 2004. Kita pernah bikin Philip Trosier dipecat gara-gara Indonesia menang. Artinya dan kemarin kenapa Pak Hang Seo bisa mengalahkan Indra Syafri dengan skor 3-0, menurut gue timnas kita terlalu polos mainnya gitu. Kita nguasain permainan kan sebelum Evan Dimas dilanggar, diinjak. Dan coba perhatiin Pak Hang Seo pegang tim Vietnam, setiap lawan kita itu pasti ada culas-culasnya. Pak Kampret yang itu. Provokasinya luar biasa. Kemarin tuh, kita kan diprovokasi tuh waktu di semifinal ya. Semifinal kita diprovokasi, akhirnya ada kartu merah ya kalau nggak salah ya. Sampai dari mulai preskon juga sudah mulai cyber. Itu ada provokasi, tapi saat menghadapi Thailand, dia nggak main begitu loh, nggak ada provokasi. Karena waktu itu ada Sintayong, jadi drakornya main. Karena dia sadar kalau seandainya hal tersebut provokasi itu dilakukan sama Thailand nggak kena. Iya, mereka punya mental lebih bagus. Mereka nggak bakal pancing. Nah, itu yang menurut gue kenapa gue optimistis kalau ketemu Vietnam, Indonesia bisa menang. Dan gue percaya minimal semifinal, tapi gue pede bisa final lah. Tapi kalau juara atau enggak, ya ini mudah-mudahan lah. Oke, kita kan siaran, jadi harus juara dong. Biar rating tinggi. Tinggi kan? Tinggi. Dari dia enggak. Tinggi lain. Oke, terima kasih ya. Akmal dan juga Ais, semoga harapan kita bertiga. Tim nasional kita bisa meraih hasil maksimal ya. Karena medali emas terakhir tahun 91. Betul. Saya pikir kalau kita juara, permasalahan sepak bola kita yang sabrek hilang begitu saja. Kalau kita juara, apapun eventnya ya. Kenapa emang belum tentu juga? Belum tentu juga. Iya, artinya kita menghilangkan masalah-masalah di sepak bola kita sama dengan Itali kan. Itali ada masalah match fixing dan sebagainya, ketika juara hilang semuanya itu. At least setelah qualify masalah lagi ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Selalu terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas kali ini. Harapan besar bagi tim nasional U22 karena Indra Syafri memiliki cerita cukup bagus dalam kelompok umur di tim nasional. Sedangkan untuk di pelatih asistennya adalah legenda-legenda sepak bola Indonesia yang tentunya bisa harapan besar. Pernah memiliki prestasi bersama dengan Primavera. Semoga harapan itu sama dengan teman-teman semuanya untuk Indonesia U22 akan meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Terima kasih menyaksikan Tes Pro TV. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye.